Tapi nggak kelihatan juga sih, kayak yang sebelah sini. Ini ke ground. Pernah nggak sih lu ke ground? Oh, kita pakai ini ya. Pakai apa ya? Pakai lampu ya biar tahu ya. Kayak LED biar tahu komunikasinya udah jalan atau belum. Aduh, nggak, sorry, belum benar. Ini supply sama groundnya belum. Aduh anjir, kesetrum, fuck man. Halo, welcome. Oke, kita mau ngapain? Kita mau belajar tentang HC05. Tahu nggak HC05? Apaan tuh? Ini tuh modul Bluetooth. Nyontoinnya gimana ya? Kayak misalnya lu mau kontrol Arduino lu, bukan kontrol sih, kayak mau ngasih sinyal lewat Bluetooth dari HP misalnya. HP tuh pakai modul ini karena di Arduino Uno sendiri nggak ada modul Bluetooth. Mending lu pakai Raspberry Pi. Raspberry Pi udah langsung ada modul. Nggak perlu setup modul Bluetooth lagi. Taunya HCSR04. CSR04 tuh ini bukan sih? Sensor ultrasonic bukan sih? Sudah nggak mau berurusan dengan microcontroller. Capek banget, bro. Skill issue. Nggak cuy, microcontroller tuh sangat simple sebenarnya. Dia tuh cuman kayak ya logika 1 dan 0. Nah ini kita wiringnya kira-kira gimana ya? Kita tuh harus tahu ada beberapa pin di sini. Banyak sih, ada berapa pin di sini? Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pin sebenarnya. Tapi yang kita pakai paling cuma 4 pin gitu. Mungkin nggak kelihatan ya di sini. Gue harus gambar, tapi gue males pakai paint ya. Kita pakai teknologi namanya Xiaomi Pad. Kalian tahu nggak? Gue udah nyiapin scene untuk menulis. Mana ya? Nah, oh my god, nggak kelihatan. Oh my god, ada refleksi gue. Gue geli gitu ngeliat refleksi gue di sini. Ini modulnya tuh kayak gini. Dia ada 6 kaki. Ih, jelek banget gambarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kaki. Yang di sebelah sini kita abaikan saya dulu ya. Di sebelah sini kita abaikan dulu. Kita pakai 4 kaki di sini. Ini tuh ada 4 pin. Yang di sini nama pinnya yang awal namanya RX. Tulisan gue jelek banget. Terus sebelah sini ada TX, sini ada ground, sini ada 5 volt, jadi buat PCC-nya. Hanya dari 4 pin tersebut, kalian bisa berkomunikasi dengan Arduino Uno. Keren gak sih? Keren lah bro. Yang RX itu dia buat receive, R, gampang lah ya, R. TX itu buat transfer. Jadi kalau dari Arduino nge-transfer ke Bluetooth HP kita misalnya. So, ya ground sama 5 volt ini ya VCC sama ground doang sih. Ini tuh modul Bluetooth-nya itu bekerja di 3,3 volt. Lu bisa lihat di sini tuh ada tulisannya 3,3 volt. Wah, merasa pintar banget gua ngerti ginian. Bro, you are smart bro. You just like negative self talk aja gitu. Sebenarnya bisa nggak sih lu pasang 5 volt gitu ke modulnya? Ya bisa aja sebenarnya. Tapi modulnya bakal angus. Tapi ya gunakan 3,3 volt. Kalau yang lu tahu Arduino Uno ini dia VCC-nya, bukan VCC, maksudnya yang outputnya itu ada dia ada output 3,3 volt. Oh, sorry. Dia VCC-nya 5 volt. Maksud gua dia untuk beroperasi dia 5 volt, tapi untuk di kaki yang nerimanya itu, yang receiving ini, gue lupa, bentar ya. Biasalah. Kalian kan pernah kan kayak dosen kalian kayak lupa sesuatu terus dia baca buku dulu. Pernah kan? Ya, bro, me too. I'm only human. I'm just a girl. Iya. Oke. Gue paham. Jadi gini, modulnya ini aktif di 5 volt. Jadi lu kayak ngasih 5 volt ke modulnya. Tapi di pin ada password. Di pin RX-nya ini nih, lu harus ngasih 3,3 volt. Bukan RX doang sih, yang TX-nya juga gitu. Kalau bisa lihat referensi ngapain diingat terus, ya benar nggak sih? Kayak kita udah punya computer storage, why do we have to remember? No, kita harus gunakan otak kita untuk hal yang lebih penting, bukan untuk menyimpan informasi. Logic levelnya bener kan 3,3 volt, walaupun supply-nya bisa 5 volt. Nah iya itu maksudnya ya. Jadi dia emang bisa di 5 volt, tapi ya logiknya yang buat dia nge-receive-nya, dia nerimanya itu bisanya di 3,3 volt. Nah, tapi kan masalahnya nih, dia kan di 3,3 volt kan. 2 pin bodoh ini kan di 3,3 volt. Sedangkan logic di Arduino Uno itu, kayak lu masangin ke pin logicnya, itu kalau high itu kalau nggak salah sekitar 5 volt ya, kalau nggak salah sekitar 5 volt, ya nggak sih? Coba kita cobain ya. I'm not sure, but let's try. Di Arduino Uno-nya udah ada program buat, nevermind. Kayak gue harus iniin lagi deh, ngebikin programnya lagi. Bentar ya. 2,000 years later. Pernah dosen gue masuk kelas tiba-tiba ngomong bumi itu datar out of nowhere. What the seriously? Bumi itu datar?
gimana setelah itu? Kalau ada dosen gue tiba-tiba bilang bumi itu datar dan saya sebenarnya adalah flat earther sejati, wah cabut sih. Langsung terdiam, mau bantah tapi nilai dipertaruhkan. Cuy, justru kalau ada dosen kayak gitu lu ini gak sih, lu challenge gak sih? That's the point of university gak sih? Kayak you have to argue with your dosen. Bumi itu datar. Oh siap pak, benar-benar bumi itu datar. Jadi kita coba ukur ya. Tadi gue udah bikin programnya high di 7. Nah, tuh kan dia tuh kalau high hampir 5 volt. Ini antara ini multimeternya yang jelek atau kabelnya yang jelek. Bet ya, tapi mendekati 5 volt gitu. Nah, masalahnya kan modul tadi tuh dia bisa receive-nya itu di 3,3 volt. Nah, disitulah kita butuh namanya apa? Namanya apa, teman-teman? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? 12 seconds later. Salah. Kalian salah semua. Salah. Namanya adalah voltage divider. Jadi voltage divider, jadi lo kayak ngasih resistor gitu biar output dari voltage-nya tuh bisa sesuai dengan yang lo harapkan. Dan kita butuhnya berapa? Kita butuhnya 3,3 volt. Gampang kan? Gampang lah. At least lo tahu kayak misalnya kalau high Arduino itu ngeluarinnya berapa. Ini judulnya mata kuliah rangkaian listrik 3 SKSK. Enggak. Ini kita cuma belajar satu modul dong. Gue kayak dulu tuh nggak ada spesifik belajar modul Bluetooth deh. Kayak cuma beberapa sensor doang. Kenapa Arduino Uno kayaknya lebih murah ESP? Karena apa adik-adik? Karena gue terakhir kali bilang karena mampu, terus banyak orang yang gak marah-marah gitu, kayak mereka nyeritain kisah hidup mereka gitu setelah mereka menemukan video gue di TikTok. Kayak mereka ngasih tahu kalau mereka kuliah susah gitu, makan susah gitu. Padahal kan gue gak ngomongin mereka ya kan, gue ngomongin gue gitu. Bro, what is wrong with you? I'm not talking about you, I'm talking about me. Tapi ya maksud gue ya yang adanya di situ sekarang ini gimana ya? Apakah gue harus beli ESP dulu? Too much effort gak sih? Perasaan di video itu tuh gak ada bilang, karena kalian tidak mampu. Enggak, gue gak bilang kayak gitu. Gue bilang karena gue mampu. As simple as that. Kayak lu bilang misal, gue pinter. Kan bukan berarti gue bilang lu bodoh kan? Kayak gitu loh. Maksudnya, why these people gak bisa ngasih space antara logika dan perasaan dia gitu. It's something that I don't understand. Begitu ya adik-adik. Nanti kalau ada orang yang bilang hal-hal yang nyinggung perasaan lu kasih space dikit gitu. Kayak lu tarik napas dulu dikit gitu. Dia itu bilang apa ya? Apakah dia ngomongin diri dia atau dia ngomongin gua? Jadi dipikir-pikirin lagi. Maksud gua kalau misalnya lu nemuin sesuatu yang bikin lu tersinggung, ya maybe it tells a lot about you. Mungkin karena lu ngerasa, oh dulu gua struggle banget pas kuliah kayak gitu, atau sekarang kondisi gua emang lagi tidak bagus secara finansial. Ya it tells a lot about you. But do not put it on someone else. Begitu ya adik-adik. Tolong diterapkan ya. Bang, emang kalau jurusan aktor suka nyetrum orang? Iya suka. Sorry ya, complain. I love to complain on the internet. Oh ya, gimana tadi caranya kita dapetin 3,3 volt? Lu belajar voltage divider. Jadi itu kayak ngasih resistor gitu. Mari kita ambil lagi tapi plannya adalah apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan itu kita ngasih resistor 1K sama 2K buat ngedapetin sekitar 3,3 volt. Jadi lu kayak misalnya Arduino. Kalau salah koreksi ya. Pokoknya dia tuh ada dari 5 volt. Awalnya kan 5 volt. Lambangnya gimana sih? So, lu kasih di sininya tuh. Oh, pokoknya tuh nanti kan outputnya ini yang ke RX-nya kan. Ke RX-nya nanti kan di sini kan. Ini resistor. Sini resistor. Balik lagi ke gitulah. Nah, kita tuh mau VRX-nya itu 3,3 volt. Sedangkan di sini kan ada 5 volt. Nah, kira-kira berapa nih resistor yang dibutuhkan untuk mendapatkan 3,3 volt? Dan jawabannya apa? Jawabannya gue langsung kasih jawabannya saja lah. Kita balas ngitung-ngitung ya. Di sini ada 1K ohm dan 2K ohm. Apakah benar dengan meletakkan 1K ohm dan 2K ohm akan mendapatkan 3,3 volt? Mungkin tidak benar ya, tapi coba ya. Gue lupa persamaannya apa. Pokoknya arus yang ada di sini sama dengan arus yang ada di sini. Gitu ya adik-adik. Rumus arus apa? Tegangan dibagi resistansi. Ya pokoknya yang di sini, ini kan tegangannya itu 5 volt ya. Maksudnya perbedaan jumlah elektronnya 5 volt. Jadi 5 volt dibagi resistansi keseluruhannya. Resistansi keseluruhannya ada apa aja? Ada di sini ada 1K ohm, di sini ada 2K ohm. Jadi kalau misalnya resistor itu serial, cara ngitungnya tuh dijumlahin aja.
Resistansi tuh kayak gini loh, kalau kayak lu misalnya lagi naik motor gitu, terus kayak tiba-tiba di depan lu macet, kayak lu mikir, hah kenapa tiba-tiba di depan macet ya? Padahal di belakang nggak macet gitu. Ternyata lu nyadar kalau jalannya itu tiba-tiba mengecil. Ya mau nggak mau motor yang lewat di situ kan nggak semuanya bisa lewat lagi kan, kayak cuman beberapa, jadi itu jadi ada perlambatan di situ. Nah resistansi itu kayak gitu. Nah kalau misalnya ada 2 kali perlambatan jalan, misal jalannya segede gaban gini awalnya, terus habis itu ada penyempitan jalan jadi segini jalannya, tiba-tiba ada penyempitan lagi segini, ya kan makin lambat gitu kan. Jadi ya lu tinggal jumlahin resistansi yang di sini sama resistansi yang di sini, kayak gitu. Itu kenapa serial itu ya tinggal dijumlahin aja. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, karena I don't think this is the best method to teach people. Ini ada 1K sama 2K ohm, jadi jumlahnya jadi 3K ohm, right? Arus yang di sebelah sini sama dengan arus yang di sebelah sini. Nah arus yang di sebelah sini kan arus tuh kan sama dengan tegangan dibagi resistansi kan. Nah arus yang di sebelah sini itu sama dengan tegangan yang di sini. Kan kita pengennya tadi 3,3 volt. Cuman ya karena kita belum tahu kan ini benar atau enggak. Tegangan di sini sama dengan resistansi yang di sini. Resistansi yang di sini tuh 2K ohm kan, 2K ohm. Tegangan yang VRX ini berarti sama dengan 5 volt kali 2K ohm. 3K ohm. Berarti tegangan yang didapetin di sini tuh 5 kali 2 bagi 3. Berapa? 5 kali 2 bagi 3 berapa? 5 kali 2 10. 10 bagi 3 berapa? 3,333333333. Jadi kayak rangkaiannya kalau lu taruh 1K ohm di sini dan 2K ohm di sini ya nanti outputnya bakal 3,3 volt. Nah gitu aja. Oke, mantap. Nanti buat masukin ke modul Bluetooth bodoh ini, lu kasih 1K sama 2K. Well, bisa sih, kayak mungkin pakai perbandingan yang lain bisa aja sih sebenarnya, cuman ya karena yang paling gampang dicari ini ya udah gue pakai ini jadi 1K dan 2K. Tapi berhubung gue tidak punya resistor yang exactly 2K, jadi kita nanti bakal bikin serial aja. Resistornya di sini 1K ohm, di sini 1K ohm. Begitu ya. Pengurangan jumlah arus atau memperlambat arus ya, Mbak? Aduh, ini tuh bro, kalau ngomongin arus tuh ya ini agak nyebelin sih. Kenapa gue bilang nyebelin? Karena lu tau gak sih arus itu sebenarnya nggak ada. Anjir, I sounds exactly like konspirasi teoris. No. This is legit. Kalian belajar apa? Arus tuh berlawanan arah dengan elektron, iya kan? Jadi sebenarnya kalau lu lihat historical, rumus-rumus tentang arus gitu kayak ditemuin sebelum elektron ditemuin. Dulu tuh kita mikirnya, bukan kita, ya orang-orang dulu lah mikirnya tuh yang ngebawa kayak energi muatan kayak gitu positif. Cuman beberapa tahun setelah itu baru ditemukan yang ternyata yang apa istilahnya ya? Proton, sorry. Proton itu sebenarnya nggak bisa gerak. Yang gerak itu sebenarnya elektron, yang ngebawa energi charge itu elektron. Tapi kan ya rumus-rumus yang udah diturunin dari arus sebelumnya yang katanya ada arus itu kan udah berkembang banyak gitu kan, kayak penurunan rumusnya tuh udah banyak gitu. Jadi susah kalau lu mau tiba-tiba diganti semua gitu. Arahnya sebenarnya sebaliknya gitu. Jadi ada kesepakatan kalau ya udah arus tuh tetap arahnya kayak gitu dan arah arus berlawanan arah dengan arah laju elektron. Jadi gue bukan teori konspirasi. But yeah, that's actually what happened. Tapi ya nggak masalah sih, kayak lu pakai rumus apa juga masih tetap benar gitu. Lore-nya kayak begitu dulu. Begitu ya adik-adik, kalau kalian makin pusing ya nggak apa-apa. That's the point. It means that you learn something new. Jadi mau ngapain tadi? Oh iya, kita mau bikin rangkaian bodoh ini ya. Jadi ini kemarin gue udah ngerangkai sih, kayak bro, I already done it. Kayak kita harus ulang dari awal deh masangnya, kayak bro, I don't get it. Mari kita ganti ke warna putih saja. Jadi itu kan outputnya dari yang pin 7 tadi kan. Ini ke pin 7 ya. Ini yang buat ke RX-nya modul HC05 tadi. Pin 7 itu ke resistor yang 1K. Dari resistor 1K, ini nanti bakal ada node-nya. Node-nya satu ke RX, satu ke resistor yang 2K. Paling kita bikin yang 2K dulu di sini. Jadi ini yang 2K tadi, yang 2K ini nanti kan dia ada node-nya kan di sebelah sini, dia ke satu ke 2K, satu lagi ke RX. RX itu ada di gini aja deh. RX itu ada di pin sebelah sini, yang nomor 2 dari kiri. Ini RX kesini. Sorry, kok kalau 7 sih? Kita nanti pakai pin yang RX TX di biar serial communication di Arduino Uno-nya, bukan ke 7. Astaga.
Ketujuh, maaf, benar-benar ketujuh. Sorry ya semuanya, belum makan soalnya. Bentar ya adik-adik, ada kesalahan wiring. Oh, sorry, dia harusnya ke pin 10 sama 11. My bad guys, ahahaha. Tapi nggak kelihatan juga sih, kayak yang sebelah sini ke ground. Pernah nggak sih lu ke ground? Oh, kita pakai ini ya, pakai apa ya? Pakai lampu ya biar tahu ya. Kayak LED biar tahu komunikasinya udah jalan atau belum. Aduh, nggak, sorry, belum benar. Ini supply sama groundnya belum. Aduh anjir, kesetrum, fuck man. Gimana mau nyala coba? Baru 2 kabel doang di sini. Gimana mau nyala? Supply-nya aja nggak dikasih. Ground di sini, 5 volt di sini. Ini ya kita colok ya. Nah ini modulnya udah kedap-kedip, harusnya aman ya. Gua cek di HP gua. Kita pakai tablet aja kali ya, tablet nggak banyak hal-hal yang konfidensial. Jadi ini ada ke detect kan HC05, berarti udah nyala Bluetooth modulnya. HC05 pair, terus dia kayak minta password gitu, lu tinggal masukin. Defaultnya sih biasanya 1 2 3 4. Oke, udah ke pair. Keren gak sih? Bro, keren banget bro, gila. Nih kalau misalnya mau yang lebih advance lagi, kita pasang LED lah ya biar kelihatan gitu. Sebenarnya udah bisa nerima atau ngirim datanya atau belum. Lu bangga gak sih bisa bikin ginian? Gue sih bangga ya, kayak ini achievement terkeren gue setelah gue bisa nyalain LED kemarin. Bentar, gue lupa. LED tuh resistornya di positif atau negatif? I forgot. Bodoh. Cobain aja. Bentar, gue install dulu apps-nya. Nama apps-nya apa ya? Serial Bluetooth Terminal. Kalau misalnya udah download apps-nya, lu kayak tinggal masukin 1, kirim gitu. Bentar, kok gak nyala? Ini kayak ada yang kebalik deh. Lu kan malu kalau alat lu ngebug. Kapan gua malu? Gua nggak pernah malu kalau alat gua ngebug. Ini bukan alatnya yang ngebug, ini gua salah wiring. Bentar. Kok nggak nyala sih? Why? Obrolan dari awal tuh mulus gitu, tapi kayak final presentationnya itu, climax dari filmnya tuh nggak jalan gitu. 1 hour later. Lu tahu salahnya di mana? TX sama RX-nya kebalik. Jadi kalau gue bikin di codingan gue, buat supaya gue nggak lupa, kita namain di codingannya itu ada TX dan RX. Jadi 10 tuh RX, 11 TX. Maksud di codingan gue itu adalah 10 buat nge-receive di Arduino-nya. Aku udah bilang padahal RX TX-nya kebalik. Ya, sorry. Gue nih. Udah gue namain kan tadi TX RX di codingannya kan. Jadi gue nge-refer ke situ tadi kan. Itu tuh sebenarnya Arduino-nya gitu. Arduino-nya nge-transfer sama receive tuh di pin ini gitu. Tapi kan yang di receive Arduino itu dari transfer dari modulnya. Yang ditransfer Arduino berarti itu ke receive-nya Bluetooth modulnya kan. Nah ya, salahnya di situ tadi, kebalik. Tergantung library emang itu. Enggak, ini bukan library-nya sih. Tadi tuh gue bikin komen di codingannya, tapi gue kayak ngelihat ke situ, bukan ngelihat ke rangkaiannya. Jadi ya, salah. Jadi kita ulang lagi ya. Ulang presentasinya ya, teman-teman semuanya. Kita kasih 1. Nah, dia nyala. Kita kasih 0. Mati. Jadi sebenarnya kalau lu mau bikin aplikasi sendiri, ya lu kayak tinggal ngirim nilai 1 sama 0 doang sih. Bu, tolong nilainya direvisi ya, Bu. Tapi ini masih ada kabelnya sih. Orang-orang mikirnya kayak gue nyalainnya dari program kan. Mari kita ganti ke baterai ya. Nah, nih, imagine nggak ada kabel yang terhubung untuk berkomunikasi. Dah, lu komunikasi lewat mana? Lewat Bluetooth. Ini kita nyalain. Oh my god. Begitu saja ya teman-teman. Ya udah, terima kasih. Bye bye semuanya. See you in the next live stream. Bye bye.